Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di sini dijelaskan bahwasanya pada ayat ini memberikan gambaran kepada kita sebuah perumpamaan bagi kaum yang beriman, yaitu tentang dua orang perempuan. Yang pertama taat kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh suaminya yang durhaka. Sedangkan yang kedua adalah seorang yang dipilih sebagai ibu dari seorang nabi karena ketaatannya. Menurut Islam, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengutip perkataan Yahya bin Salam yang menyebutkan bahwasanya ayat 11 itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memegang teguh pada ketaatan dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah. Mereka adalah Aisyah istri Fir'aun dan Maryam putri Imran. Menurut Abu Aliyah, maksud perumpamaan yang terdapat di atas sebagaimana dalam ayat 11 ini, bahwasanya ketika Fir'aun pada saat itu mengetahui keimanan istrinya, kemudian dia mengikat Aisyah dan membelenggu tangan dan kakinya. Sesaat setelah kejadian itu, Aisyah tersenyum ketika ia melihat rumahnya di surga. Aisyah tidak gentar sedikit pun atas siksaan suaminya, dan sikap seperti ini menggambarkan perumpamaan seseorang yang beriman. Selain itu, Al-Hasan menambahkan bahwa rumah itu terbuat dari mutiara. Dan kesimpulan terakhir ialah ayat dari surah At-Tahrim ini memberikan perumpamaan berdasarkan kisah dari Aisyah binti Muzahim ini dan Maryam binti Imran bagi para perempuan untuk mempertahankan keimanannya dan kehormatannya agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwasanya perempuan kedua yang menjadi contoh memberikan kombinasi antara kemuliaan dunia dan akhirat. Maryam masuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia berada di antara kaum yang durhaka, namun ia tetap memelihara kemaluannya dari kaum laki-laki. Beliau menjadi perempuan teladan karena kesabarannya menghadapi tuduhan bangsa Yahudi dan menuduhnya melakukan perbuatan keji. Namun Maryam di sini tetap percaya dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan adapun konsep pendidikan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 dan sampai ayat 11 ini terhadap konsep pendidikan ialah dalam surah At-Tahrim ayat 10 dan 11 dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi pelajaran kepada manusia dengan 3 contoh perempuan atau dengan 3 perumpamaan dalam berbagai situasi. Pada ayat 10 menceritakan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut yang kafir, meskipun mereka adalah istri dari para nabi yang soleh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya lingkungan keluarga yang baik tidak otomatis menjadikan seseorang beriman jika ia sendiri tidak berusaha memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Sebaliknya, pada ayat 11 Allah memberikan contoh istri Fir'aun, Aisyah, yang tetap teguh dalam keimanannya meskipun hidup dalam lingkungan yang penuh kekufuran dan kezaliman. Kemudian ayat 12 menyebutkan Maryam binti Imran sebagai sosok yang menjaga kesuciannya dan mendapat wahyu serta keistimewaan dari Allah. Maryam menjadi teladan dalam hal keimanan, ketaatan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Dalam konteks pendidikan, ketiga kisah ini memberikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama diantaranya pendidikan karakter seperti membentuk akhlak yang baik, menjaga kesucian diri, dan menghindari perbuatan buruk. Pendidikan spiritual yaitu membentuk kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan rasa takwa. Dengan demikian, konsep pendidikan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10 dan 12 ini menekankan pentingnya pendidikan karakter spiritual yang berbasis nilai serta prinsip-prinsip taklim, tazkiyah, dan tarbiyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.